Mau sekeren apapun kalau nggak selesai ya percuma. Pertanyaan pertama ada penjelasan singkat mengenai korupsi di lingkup ketahanan nasional. Baik. Jadi kalau kita bicara korupsi, sudah tentu kita akan melihat parameternya adalah secara nasional ya. Kalau dari data yang saya searching beberapa waktu yang lalu, kita mengalami kerugian di tahun 2022 ya. 2023 masih diperiksa itu. Nilainya fantastis, 42,7 triliun. Sangat besar. Harusnya kalau kerugian negara 42,7 triliun tadi dipergunakan untuk sesuatu yang lain, ini sudah tentu sangat bermanfaat gitu ya. Ini kan dia bisa untuk membangun sekolah gitu ya. Kemudian memberikan modal kepada entrepreneur atau UMKM, membuat listrik, membangun listrik. Ini sangat bermanfaat dan ini bisa menerangi sekitar 5.000 desa terpencil. Bayangkan kehilangan negara berarti ada sekitar 5.000 desa terpencil yang nggak dapat listrik gara-gara duitnya hilang. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Mungkin tadi udah dijelaskan ada sedikit dampak dari korupsi ya, Pak. Boleh dijelaskan kembali mengenai dampak korupsi, kenapa sangat-sangat berpengaruh banget terhadap kelemahan dan ketidakstabilan ketahanan nasional. Iya, terima kasih. Jadi memang korupsi itu ya, kalau korupsi itu kan dilakukan oleh aparat penegak hukum ya. Aparat penegak hukum itu kan harusnya bertindak profesional. Nah, ketika dia dikit-dikit dengan bantuan gratifikasi atau suap, itu apapun yang diminta perizinannya dikasih, sudah tentu akan bermasalah dalam implementasinya. Nah, kemudian secara internasional, kepemimpinan kita akan diragukan. Gimana presiden kita yang sekarang misalnya ya, mencoba mencari investor masuk ke Indonesia. Investor kan, bagus nih proyeknya. Tapi dia akan lihat indeks korupsi kita berapa nih. Waduh, indeks kita kok masih rendah sekali. Tadi kan saya bilang indeks kita adalah 34 poin, kita 110 ya. Daripada investasi ke Indonesia, mendingan investasinya ke Vietnam. Sama-sama harga murah, tenaga kerja murah, tapi di sana nggak ada korupsi. Tadi saya mendengar Bapak menjelaskan untuk anak muda seperti kita mahasiswa ini untuk mencegah dari korupsi itu. Nah, menurut Bapak cara lain dari mencegah korupsi itu yang tadi sudah Bapak sebutkan kan tidak dalam tanda kutip tercebur di dalam lingkungan korupsi. Menurut Bapak cara lain untuk mencegah korupsi itu bagaimana, Pak? Oke. Ini di kalangan anak muda ya? Ya, terutama di mahasiswa. Ya, mahasiswa atau pekerja muda. Tipsnya satu, tadi saya cerita sepintas. Itu kemampuan keuangan kita. Kalau penghasilannya segitu ya sesuaikanlah pengeluaran dengan penghasilan. Karena itu adalah cikal bakal dari karakter kita yang menyebabkan itu menimbulkan korupsi. Latar belakang kenapa kelompok kita milih judul PJBL ini karena kebetulan kita dapat poin keempat dari pilar emas Indonesia Emas 2045, yaitu ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Terus setelah kita diskusin lagi, kita milih untuk ngambil subbab yang tentang hukum dan anti korupsi. Kenapa kita pilih itu? Karena narasumber yang dikombinasikan tuh bisa berhubungan dengan hukum bebas. Pelajaran yang saya dapatkan dari PJBL ini adalah korupsi merupakan tindakan yang haram. Korupsi itu merupakan bentuk fasad, yaitu bentuk kerusakan yang harus dihindari dan harus diberantas. Hal ini itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Wala taqulu walakum bainakum biwatili fitudlubiha ilal hukami litakulu fariqum min amwali bin ismi wa antum ta'lamun. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang mengambil hak-hak orang lain. Selanjutnya, korupsi juga merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kalau dalam pandangan Hindu itu korupsi merupakan perbuatan yang melanggar ajaran Dharma. Secara tegas itu Weda juga menjelaskan bahwa kekayaan harta itu harus diperoleh harus dilakukan dengan cara yang benar berdasarkan dengan Dharma. Hal ini terdapat dalam Rig Veda bab 1 sloka 189. Lalu untuk ketahanan nasionalnya,
dalam ajaran agama Hindu itu mengenal dengan ajaran Dharma Negara dan Dharma Agama. Dharma Agama ini dimaksud adalah ajaran agama yang sebagai rujukan hukum sebagai umat beragama yang harus ditaati dan dipatuhi. Sedangkan untuk Dharma Negara ini meniscayakan setiap orang apapun agamanya untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dari negara tersebut. Buat kesulitannya banyak banget. Terus kita tuh banyak revisi, terus juga karena PJBL itu kan gabungan dari MKWU, jadi kita tuh revisi judul mulai dari dosen PAI, terus agama Hindu, terus ke PPKN, jadi banyak banget revisi. Kesannya lebih ke banyak revisian sih sama jadwalnya bentrok sama dosen buat diwawancara. Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena emang teman-teman gue semuanya kayak gini nih, mantep banget. Jadi kayak bener-bener, ya pokoknya gue gak sulit lah. Gue cuma datang terus, ya begitu ya lu ngerti lah. Kalau keseruan sih sebenarnya banyak, mulai dari wawancara yang harusnya di-perpush jadi di hotel, terus juga nyanyi-nyanyi di corner room, itu yang benar-benar cuma kelompok kita doang yang di sana karena sampai sore, jadi kita bisa refreshing nyanyi di situ. Terus juga perjuangan buat bikin video karena lewat kolong tadi. Seruannya waktu itu makan-makan deh. Nasi Padang tuh enak deh. Oh, untuk keseruan ya tentu saja karena ya kita bersama-sama ngerjain gitu di perpustakaan rame-rame itu bareng-bareng asik lah gitu pokoknya. Gitu. Untuk kelompok 1 sih, bos, gimmick, Roti unyil sih. revisi. Revisi. Semoga nggak revisi. Terima kasih aja. Makasih. Hehehe. Sabar banget. Seru deh. Ini bener nih. Mau barang mana? Kenapa? Oh,